Najwa Shihab didukung Boy William, Menkumham Yasona Lawli sebut tuduhan Najwa itu provokatif. Di tengah masa pandemi virus corona COVID-19 publik dihebohkan dengan adanya wacana pembebasan narapidana kasus korupsi. Wacana tersebut dilontarkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lawli. Hal tersebut muncul seiring dengan adanya 30.000 napi lain dalam rangka pencegahan COVID-19 di lembaga pemasyarakatan lapas. Maka dari itu ada rencana Yasona untuk merevisi PP tersebut. Yasona menjelaskan soal wacana yang ia gaungkan tersebut, di mana tidak semua napi koruptor akan dibebaskan, dan ada kriteria tersendiri. Dilansir dari Kompas.com, kriteria tersebut yakni terkait usia napi yang lebih dari 60 tahun dan sudah menjalani 2/3 masa tahanan. Sayangnya, banyak beredar kabar di publik dari pegiat anti korupsi seolah napi kasus korupsi yang umur 60 tahun ke atas pasti bebas, kata Yasona dalam siaran pers, Sabtu tanggal 4 April tahun 2020. Yasona menjelaskan, kriteria usia diambil atas pertimbangan kemanusiaan, karena daya imunitas tubuh yang berusia di atas 60 tahun sudah lemah. Berdasarkan data Lapas Sukamiskin, Ditjen Pemasyarakatan mencatat ada 90 orang napi kasus korupsi yang berusia lanjut. Setelah dikurangi dengan napi yang telah menjalani 2/3 masa pidananya per tanggal 31 Desember tahun 2020 mendatang, jumlahnya tinggal 64 orang. Dari 64 nama tersebut, klaim Yasona, hanya ada nama pengacara OC Kaligis dan mantan Menteri ESDM Jero Wacik yang menjadi perhatian. Selebihnya, belum bisa dibebaskan karena memenuhi syarat 2/3 masa tahanan meskipun sudah berusia lebih 60 tahun, kata Yasona. Sontak pernyataan yang dilontarkan Yasona pun menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Termasuk jurnalis Najwa Shihab, pihaknya pun sempat mendapatkan konfirmasi soal pembebasan koruptor tersebut dari Yasona. Komunikasi konfirmasi keduanya yang dilakukan lewat WhatsApp pun diunggah Najwa di akun Instagram pribadinya. Yasona menyebut tanggapan Najwa soal pembebasan koruptor merupakan tuduhan tanpa dasar. Bahkan Yasona menilai hal tersebut bersifat provokatif dan politis. "Suudzon banget sih, belum ada kebijakan itu, tunggu dong, seperti apa?" ungkap Yasona dalam keterangan yang diunggah Najwa. Tampak dalam unggahan tersebut Yasona menjelaskan soal kriteria rencana pembebasan koruptor, dan hal tersebut baru bersifat usulan. Yasona juga mengatakan pemberitaan media juga dianggapnya gegabah, penuh imajinasi, dan provokasi. Menanggapi hal tersebut, Najwa berujar Menteri Yasona agak berlebihan soal tanggapan media. Karena menurutnya pemberitaan media berdasar dari rapat resmi Menkumham dengan Komisi 3 DPR pada tanggal 1 April tahun 2020. Bahwa usulan revisi tersebut memunculkan beragam reaksi adalah hal wajar, ungkap Najwa. Adapun Najwa bertanya kapan usulan tersebut akan diajukan kepada Presiden, hingga skema asimilasinya apakah seperti tahanan yang lain. Lagi disimulasi. "Saya rapat di Menko Polhukam dulu," jawab Yasona. "Wait and see, lihat dan tunggu. Tapi jangan provokasi dulu ya," balas Yasona. Yasona meminta kepada Najwa agar percakapan mereka diunggah ke publik. Menanggapi hal tersebut Najwa mengiyakan, sekaligus meminta Yasona untuk hadir di acara Mata Najwa, Rabu tanggal 8 April tahun 2020 nanti. Yasona pun mengiyakan tawaran Najwa, dan bersedia hadir di acara Mata Najwa. Sontak unggahan Najwa tersebut pun mendapat banyak tanggapan dari warganet hingga publik figur. Termasuk Anji, Ernest Prakasa, hingga Boy William. "Sikat Mbak Nana," tulis Boy William di kolom komentar. Tanggapan Mahfud MD Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan pemerintah tidak berencana memberikan remisi atau pembebasan bersyarat kepada narapidana kasus korupsi terlebih soal revisi peraturan pemerintah PP nomor 99 tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Hal tersebut berdasar pada sikap Presiden Joko Widodo Jokowi pada 2015 lalu yang telah menyatakan tidak akan merevisi PP nomor 99 tahun 2012. Menurut dia, keputusan pemerintah memberikan pembebasan bersyarat bagi sekitar 30.000 narapidana yang dimulai pada pekan ini, tidak berlaku bagi napi kasus korupsi dan kejahatan berat lainnya.
Jadi, tidak ada sampai hari ini, itu rencana memberi pembebasan bersyarat kepada napi koruptor, napi terorisme, dan napi bandar narkoba, tidak ada, tegas Mahfud, dilansir dari Kompas TV, Sabtu tanggal 4 April tahun 2020.